Meski sudah diklarifikasi, namun Menak tidak henti mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Bagaimana media melihat kontroversi Menteri Agama? Benarkah ini sekedar masalah komunikasi pejabat publik saja atau ada faktor yang lain yang kemudian mengundang kritik dan juga amarah dari sebagian pihak atas pernyataan tersebut? Sebelum kita mulai, kita coba dengarkan lagi seperti apa kemudian pernyataan dari Menteri Agama Yakut Kholil yang pekan ini mengundang sorotan karena cukup menjadi kontroversi. Kita dengarkan berikut ini. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas yang kontroversi. Sejumlah pihak menyayangkan pernyataan Menak. Yakut Kholil tersebut dinilai tidak etis. Menjadi pemimpin publik itu ketika ngomong yang bisa masuk di publik ya memang harus hati-hati, itu intinya. Ya internal hari ini wong faktanya juga dipublikasikan tetap saja menjadi barang publik. Beberapa pihak sekarang sudah menyampaikan bahwa udahlah kita move on aja, omongan ini tidak perlu dipersoalkan lebih jauh, bahwa Menteri Agama sudah mengklarifikasinya dan kita berharap ini menjadi pelajaran gitu, bahwa pejabat publik itu memang harus lebih berhati-hati dalam berbicara di depan umum. Nah, ini sudah terlanjur menimbulkan kegaduhan ya, yang nggak perlu sebetulnya di antara kalangan umat Islam lah, itu gaduh ya, menimbulkan pada pandangan yang kita nggak enak lah membacanya, mendengarnya itu nggak enak gitu. Jadi oleh karena itu sumbernya kan dari pernyataan Menteri Agama. Jadi oleh karena itu pada tempatnya kalau Menteri Agama minta maaf kepada publik karena telah terlanjur menimbulkan kegaduhan. Yang kedua, bandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, ulama NTB minta Jokowi tegur Menteri Agama. Ulama senior Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga merupakan Ketua Yayasan Maraki Taklimat Mamben Lombok Timur, TGH Hamzi Hamzar, meminta Presiden dan Wakil Presiden menegur dan mengevaluasi Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas atas ucapannya yang membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Dia menyatakan pernyataan Yakut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing itu sangat fatal dan sebuah kesalahan besar. Pria yang juga merupakan anggota Komisi 5 DPRD NTB ini mengatakan ketika Menak tidak segera meminta maaf kepada masyarakat Islam, maka tentu masalah ini akan menjadi masalah besar dan akan menimbulkan gejolak yang sangat besar. Pasti ini akan menimbulkan gejolak yang sangat besar dalam masyarakat dan sudah pasti seluruh umat Islam tidak akan menerima pernyataan Menak RI tersebut, ujarnya. Pihaknya mengungkapkan, semestinya Yakut dapat memilih pernyataan-pernyataan yang bijaksana untuk menjelaskan maksud atau tujuannya dalam membuat sebuah kebijakan. Sebab kalau dibandingkan dengan suara anjing, maka ini akan berpotensi menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Kedepannya Yakut diharapkan untuk tidak sembarangan menyampaikan ungkapan-ungkapan yang menimbulkan keresahan atau gejolak di tengah masyarakat. Apalagi menurutnya ketika maksud dan tujuannya adalah untuk membangun sebuah toleransi, maka tidak boleh juga toleransi yang dimaksudkan itu juga bisa menjadi kebablasan. Padahal umat Islam ini sudah sangat toleran dan sama sekali tidak ada masalah sedikit pun. Semestinya Menak RI itu harus memikirkan tugas-tugas lain yang masih sangat banyak. Kok ini malah yang diurus soal azan yang sebenarnya sudah tidak ada masalah. Akibat dari ramainya masalah ini serta beberapa kontroversi lainnya dari Menak selama ini, pihaknya juga berharap agar Presiden dan Wakil Presiden RI harus segera memberikan teguran keras mencopotnya. Aspek yang lebih tinggi lagi, TGH Hasmi sangat berharap agar seluruh masyarakat Islam tidak terlalu bereaksi yang berlebihan terhadap pernyataan Menak RI ini demi menjaga suasana kondusif daerah dan bangsa. Setelah heboh semenak Yakut Kholil Kaumas dan polemik azan dianggap dianalogikan gonggongan anjing, kini Kementerian Agama Menak menjalani kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia terkait program akustik pengeras suara di masjid dan musala.
Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin mengatakan, program tersebut bagian dari tindak lanjut surat edaran Menak nomor 5 tahun 2022. Dirjen mengatakan melalui kerjasama ini, Kemenak akan memberikan pelatihan terhadap takmir masjid, termasuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Terkait sosialisasi SE Menak nomor 5 tahun 2022, Dirjen meminta Kepala Kanwil Kemenak, Kantor Kemenak, KUA, hingga para penyuluh agama Islam di daerah untuk aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka semakin paham urgensi dari edaran ini. Dirjen menambahkan selain menerjunkan penyuluh untuk sosialisasi edaran ini, Kemenak juga menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait seperti DMI, Majelis Ulama Indonesia, dan ormas-ormas lainnya. Tokoh muda tarbiyah di pesisir selatan Dr. Heri Surikno, MA, turut berkomentar terkait pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas yang membandingkan aturan pengeras suara azan dengan gonggongan anjing beberapa waktu lalu. Di mana Heri Surikno yang juga Wakil Sekretaris Tarbiyah Parti Sumbar menyatakan bahwa ungkapan perbandingan pengeras suara azan dengan gonggongan anjing itu tidak layak disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Soal ungkapan, barangkali itu memang tidak layak diungkapkan oleh seorang Menteri Agama. Apalagi analogi perbandingannya seperti itu. Sebutnya, menurutnya dari segi kapasitas komentarnya itu sangat-sangat tidak layak diungkapkan sebagai kapasitas dia sebagai menteri. Karena ini akan menjadi polemik baru lagi di tengah-tengah masyarakat. Seperti diketahui, katanya persoalan pro dan kontra surat edaran Menak Yakut Khalil Qaumas yang mengatur penggunaan pengeras suara masjid dan musola yang tertuang dalam Semenak nomor 5 tahun 2022 itu saja belum usai. Kemudian terkait SE Menak yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola itu lanjutnya. Secara substansi pengeras suara tersebut sangat perlu diatur dengan ukuran tertentu. Namun dari pengaturannya perlu juga dicermati oleh Menteri Agama bahwa masing-masing daerah memiliki budaya atau kebiasaan yang berbeda-beda. Kalau seperti yang terjadi saat ini lanjutnya lagi, ia menyarankan Menak harus mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat demi ketentraman keberagamaan dari bencana persoalan. Kalau seperti yang terjadi saat ini lanjutnya lagi, ia menyarankan Menak harus mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat demi ketentraman keberagamaan dari bermacam persoalan. Kebijakan itu harus sesuai dengan fungsinya, karena pada dasarnya pemerintah harus bisa menghilangkan berbagai macam perbedaan yang muncul di kalangan masyarakat. Jadi aturan itu sebenarnya dibuat untuk kemaslahatan dan tidak hanya memandang di situ adanya non-muslim. Tutupnya.